Selamat siang Pak Budu. Siang, Pak Eka. Gimana hari ini eh, tugas mengajarnya sudah selesai? Sudah, Pak Eka. Sesuai Oke. dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya Mm-mm. mohon waktunya, Pak Eka. Ya, gimana 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 Pak Budu? Begini, Pak Eka, pengalaman saya dalam Mm-mm. menerapkan coaching ini, saya merasa saya sering terburu-buru. Mm-mm. Kemudian ketika coach menyampaikan sesuatu, saya masih belum maksimal mengendalikan diri untuk tidak memberikan jawaban. Kadang akhirnya memberikan asumsi, kemudian dalam hati melabeli. Mm-mm. Ya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk mendengarkan secara aktif ya namanya ya. Ya, Kalau ya. seperti itu Pak Eka. Oh iya Pak Budu. Jadi luar biasa. Berarti Pak Budu sekarang ingin saya mengamati, begitu Pak Budu? Maksudnya Pak Budu? Ya, Betul, mengamati betul. proses coachingnya Pak Budu sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching kan itu Pak Budu ya. Betul. Jadi kebetulan di sini yang Pak Putu sampaikan adalah eh, selama ini Pak Putu sering terburu-buru untuk menjawab atau menanyakan sesuatu ke coachnya, lalu cenderung memberikan jawaban atas pertanyaan coach, gitu ya, tidak mengarahkan dan melabeli coach dengan label tertentu. Seperti itu Pak Putu yang tadi disampaikan. Tiga hal Ya, yang Pak Putu sampaikan tadi ya. Baik. Dari tiga hal ini, Pak Putu, kira-kira yang bagian mana yang lebih ingin Pak Putu fokuskan? saya ingin memfokuskan diri untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Koci, Oke, mendengar kemudian secara aktif ya, mendengar secara aktif ya. iya mendengar Ya, secara aktif. mendengar ya, ya. Mm-mm. Oke. Jadi Uh, fokus Pak, karena selama ini saya sering terburu-buru ketika kucinya mau ngomong, saya langsung kadang menyaut gitu. Jadi ingin oke. lebih meningkatkan kompetensi mendengarkan. Jadi itu yang selama ini Pak Putu rasakan gitu ya Pak Putu ya. Nah, nantinya Ya, ketika Pak Putu sudah melakukan latihan coaching ini, harapan Pak Putu sejauh sejauh mana ada pergeseran kemampuan Pak Putu melakukan coaching? saya lebih sabar, lebih Mm-mm. tenang dalam mendengarkan, Ya, kemudian tidak memberikan asumsi dan pelabelan. oke. Terima kasih. Oke, kalau begitu Pak Putu, silakan sebentar lagi Pak Putu melakukan proses coaching bersama Pak Bambang, gitu ya. Nanti saya akan berusaha mengamati dan melihat apakah bagian-bagian tadi sudah mampu Pak Putu kembangkan dalam prosesnya. Terima kasih Pak Eka. Oke, silakan Pak Putu. Selamat siang ya Pak Bambang. Siang, Pak. Ya, oke. Semoga Pak Bambang selalu sehat dan ceria ini kelihatannya. Aman, Pak. Baiklah Pak Bambang, Mm-mm. sesuai dengan apa yang sempat Pak Bambang sampaikan. Jadi kita hari ini mau ngobrolin apa ya kalau boleh saya tahu. Oke. Begini, Pak. Saya itu punya problem di kegiatan belajar saya dengan siswa. Jadi, saya itu dapat jam pertama, kedua, ketiga.
Nah, di jam awal ini, untuk kelas yang satu ini, selalu aja siswa itu tidak lengkap. Separuh dari jumlah siswa itu berada di luar. Nah, apa yang membuat mereka berada di luar? Itu ternyata mereka punya kebiasaan untuk sarapan dulu, dan sarapannya itu yang waktunya menyita waktu jam pertama. Nah, ini yang menjadi kendala bagi saya. Suasana belajar itu menjadi apa? Nggak berjalan sesuai yang apa saya harapkan gitu. Baik. Jadi Pak Bambang mengalami sebuah kondisi di jam awal itu kelasnya tidak lengkap. Nah, ternyata setelah ditelusuri siswanya sarapan. Karena siswanya sarapan. Nah, kalau boleh tahu ada berapa siswa yang sarapan di jam-jam awal itu Pak Bambang? Ya, kita ulangi. Jadi dari Suaranya yang Pak Bapak Bambang sampaikan kok tadi, terputus-putus? ya, Mm-mm. kita lanjutkan. Silakan, Jadi Pak. dari yang Bapak sampaikan tadi kan di jam 1, 2, 3 jam awal siswanya tidak lengkap. Kemudian penyebabnya Bapak sampaikan tadi karena siswanya sarapan. Memang memang benar demikian Pak Bambang? Kira-kira berapa siswa yang melaksanakan Mm-mm. kegiatan sarapan di awal pembelajaran? Kalau boleh tahu? Ya, saya punya siswa di kelas itu ada sekitar 16 siswa di jam pertama sampai jam ketiga itu. Nah, sekitar 7 sampai 8 anak itu sering sekali itu jadi kebiasaan untuk sarapan dulu. Dan sarapan itu tidak hanya habis sarapan balik, dan itu makan waktu lah sekitar 30 menit itu mereka menghilang dari kelas. Oh, oh begitu. 7 sampai 8 orang. Nah, dari kondisi ini, harapan Bapak seperti apa yang Bapak inginkan ketika Bapak sudah masuk kelas di awal pembelajaran? Harapan terbesar saya cuma satu sih, Pak. Jadi anak-anak itu hadir di kelas itu memang sudah siap untuk belajar. Jadi tanpa Oh, lagi jadi ada kendala-kendalanya. ya, Iya, Pak. Tanpa ya. ada kendala lagi, oh, belum sarapan lah ini, itu, dan sebagainya. Oh, jadi kali ini kita ngobrol ini, Bapak ingin memecahkan sebuah permasalahan yang Bapak hadapi agar seluruh siswa yang akan Bapak dampingi di awal pembelajaran bisa siap untuk belajar. Benar demikian, Pak? Betul, betul, Pak. Oke. Jadi beberapa menit ke depan kita akan fokus bersama-sama untuk membahas hal tersebut. Selanjutnya, situasi ini seberapa sering terjadi, Pak? Hampir rutin, Pak. Setiap setiap hari Kamis pagi itu di kelas yang ini ya begitu terus. Kemudian langkah-langkah apa yang selama ini yang sudah Bapak lakukan? Yang terakhir yang saya beri apa namanya semacam solusi itu, jadi anak-anak itu saya ajak mereka dengan sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang kami jalin bagi anak-anak yang belum sempat sarapan, kita sarapan bersamalah. Dalam artian kita masuk jam 7, 15 menit pertama adalah untuk sarapan bersama. Nah, maksudnya apa? Biar anak-anak itu tetap dalam pengawalan saya, dalam kontrol saya. Sehingga begitu selesai anak-anak sarapan, kita langsung melanjut belajar. Nah, namun ya mungkin kebiasaan yang sudah tertanam pada anak itu tidak tidak terlihat terrealisasi dengan utuh. Jadi Bapak sudah membuat kesepakatan mengatur Betul, Pak. waktu untuk Ngatur waktu. sarapan bersama. Apa ada hal lain
yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal permasalahan tadi, Pak? Ber- Bermitra dengan guru BK. Ya, sebenarnya saya tidak melarang anak-anak sarapan, tetapi saya tidak mampu kontrol kalau mereka di luar sana gitu, di luar kelas saya. Nah, dengan adanya guru BK, saya berharap bermitra dengan guru BK, setidaknya masih terawasi oleh guru BK dan diingatkan oleh guru BK begitu selesai mereka bisa diarahkan untuk kembali ke kelas. Baik, jadi selain membuat kesepakatan, Bapak sudah mencoba bermitra dengan guru BK untuk menangani hal tersebut. Nah, selanjutnya apa ada faktor-faktor lain yang bisa membantu Bapak sehingga permasalahan ini bisa teratasi? Hmm, ada sih Pak, tapi belum saya coba yang ini. Itu saya melibatkan wali kelasnya. Jadi menurut Bapak, Bapak perlu melibatkan wali kelas. Ya, Pelibatan wali kelas tersebut seperti apa ya Pak ya, kalau boleh tahu? ya, dalam artian dengan bantuan wali kelas, pola-pola yang saya desain dengan siswa di mata pelajaran saya itu bisa juga diterapkan di mata pelajaran lain sehingga timbul kebiasaan pada anak, terutama di Oh, jam pertama gitu lah. Iya, baik, terima kasih. Jadi pelibatan wali kelas ini diharapkan membangun sebuah kebiasaan sehingga betul, Pak. kesepakatan yang Bapak rancang itu bisa berjalan didukung oleh Bapak sendiri, guru BK dan wali kelas. Apa benar seperti itu, Pak? Betul, Pak. Oke. Kemudian agar Bapak bisa bermitra dengan wali kelas, hal apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, paling saya akan komunikasikan pada wali kelasnya. Hubungi wali kelasnya, komunikasi dan minta bantuan agar apa yang terjadi ini tidak menjadikan suatu kebiasaan bagi siswanya. Baik. Jadi membangun komunikasi dengan wali kelas yang akan Pak lakukan. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak mengkondisikan atau membuat sebuah kondisi agar rencana Bapak dapat berjalan dengan baik? Gimana ya? Ya mungkin segera menginformasikan, menceritakan apa yang saya alami ini kepada wali kelasnya. Karena bagaimanapun juga orang tua bagi siswa itu di sekolah ya ada wali kelasnya. Baik. Jadi Bapak akan segera ya. Kalau boleh tahu, mungkin berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan akan Bapak lakukan? Ya secepatnya, paling tidak jangan sampai lewat dari satu pekan ini, agar di pekan berikutnya sudah ada pola yang terbentuk antara saya dan wali kelas. Eh, saya sangat senang mendengar. Jadi Bapak akan segera melakukan upaya yang ketiga ini dengan koordinasi dengan wali kelas. Baiklah Bapak, selanjutnya saya pastilah ingin mendengar bagaimana sih hasilnya koordinasi dan perubahan terkait dengan anak kita. Apa kita bisa bertemu kembali, Pak, nanti? Mudah-mudahan Pak, nanti saya coba setelah komunikasi dengan wali kelasnya, setelah diterapkan secepat mungkin, ya kita nanti saya pun butuh Pak, uh, tempat untuk bercerita kembali seperti apa progresnya. Baik. Baik, saya akan tunggu beritanya, berita baiknya pastinya. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Ya, makasih Pak Bambang. Sudah mau Sama-sama. bercerita ini. Panjang lebar Oke, ini. Betul, oke. luar biasa ini Pak Bambang. Karena Ya, sudah ya. sangat memperhatikan kebiasaan siswa. Baik, Oke. kita akhiri Pak Bambang ya. Selamat melanjutkan Yuk. aktivitas. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih Pak. Mari. Oke, luar biasa ya Pak Tri ya.
Jadi Pak Ya, Tu sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa, saya lihat tadi ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mendengarkan dulu dari Pak Putu, perasaannya gimana tadi? yang pertama perasaannya saya senang, Pak. Artinya Mm-mm. saya mencoba mengendalikan diri Mm-mm. untuk sabar, Ya, untuk mm. sabar, Sabar. jangan sampai memotong memotong pembicaraan dari si Koci. Mm-mm. Meskipun tadi hampir-hampir gitu. Ya. Kemudian dengan segala cara berusaha Mm-mm. agar tidak memberikan asumsi. Nah, Mm-mm. itu yang menurut saya belum terlalu memuaskan ini. Masih Oh, perlu terus latihan. oke. Dalam artian Pak Putu bagaimana uh, menilai performa Pak Putu misalnya dari grade 1 sampai 10 ya Pak Putu ya. Nah, bagaimana Pak Putu memberikan nilai terhadap performa coaching tadi ditinjau dari 3 hal yang ingin Pak Putu kembangkan itu. Ada di grade 7 ke 8, Pak. Oke, 7 ke 8 luar biasa. Ini sangat menarik Pak Putu ya. Jadi Pak Putu, kalau boleh saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya catat dari proses coaching yang Pak Putu lakukan dengan Pak Bambang tadi ya. Saya melihat Pak Putu sudah sangat memperhatikan apa yang diceritakan oleh coach begitu ya, dengan gestur misalnya mengangguk atau bilang oh ya gitu loh. Jadi menunjukkan sekali bahwa Pak Putu 100% kesadaran dirinya mengarah kepada coaching-nya. Saya juga melihat Pak Putu selama coaching itu banyak mencatat. Nah, mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini sebuah hal yang bagus sekali. Saya kira dengan mencatat ini otomatis Pak Putu akan lebih sabar untuk tidak buru-buru lah menjawab. Dan terbukti tadi saya bahkan tidak melihat ada kalimat yang memotong pembicaraan seperti itu ya Pak Putu ya. Pak Putu juga tidak tergesa-gesa. Tidak ada tadi pernyataan dari Pak Putu yang cenderung melabeli apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Gitu. Jadi saya kira menurut catatan saya bahkan melebihi grade 7 ke 8 itu sebenarnya Pak Putu yang sudah Pak Putu lakukan. Ya, kalau menurut Pak Putu gimana? Benar nggak yang saya lihat itu? Gitu. Terima kasih Pak Eka. Menurut saya masih banyak yang perlu kita tingkatkan lah. Hmm, Terutama hmm, dari mendapatkan kata kunci, kemudian membuat hmm, menjadi sebuah kalimat pertanyaan yang ya, berbobot. Nah, itu yang saya ya. perlu kembangkan kembali. Ya, ya, ya. Berarti ke depan Pak Putu ingin mengembangkan lagi performa coaching di area yang lain, yaitu menemukan kata kunci dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Putu? Iya, benar sekali Pak Eka. Oke, terima kasih. Uh, Sedikit catatan dari saya Pak Putu tadi, uh, Pak Putu ada beberapa kali bilang mungkin gitu ya. Jadi ini Iya. kebiasaan yang bisa kita hindari. Kemudian tadi ada satu kata ketika Pak Putu mencoba menyimpulkan, ini sedikit menyela apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, gitu. agak miss sedikit. Hmm. Ya, itu saja sebenarnya Pak Putu. Jadi semua pencatatan ini uh, saya catat di rubrik supervisi proses coaching nanti Pak Putu sebagai catatan kita bersama, sehingga nanti Pak Putu ketika ingin mengembangkan performa yang lainnya kita tinggal membuka catatan ini. Dan satu poin tambahan tadi saya melihat alur tirtanya sudah sangat berjalan sangat baik Pak Putu. Jadi kembali lagi secara umum proses coaching yang Pak Putu lakukan sudah sangat bagus, tinggal nanti kita mengembangkan lagi performa yang ingin Pak Putu kembangkan di masa yang akan datang. Oke Pak Putu, ada lagi yang ingin Pak Putu sampaikan? Baik, terima kasih Pak Eka, betul sekali. Jadi itu masukan dari Pak Eka karena saya gunakan untuk perbaikan diri saya. Terima kasih Pak Eka sudah meluangkan waktunya. Ya. Ada target kapan mau praktek coaching lagi atau nanti ditentukan setelah kapan sempat atau bagaimana? Nah, ini saya ingin bulan depan Pak, bulan depan kita Oke, bertemu lagi. bulan depan ya. Ya.
Ya, karena saya tadi sudah janji dengan Pak Bambang itu akan dalam minggu-minggu ini. Jadi setelah itu saya mau bercerita lagi, Pak Eka. Siap. Nanti mudah-mudahan bulan depan kita bisa melihat bagaimana Pak Putu bisa mengembangkan kompetensi coaching yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Putu. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kemajuan Pak Putu pribadi dalam meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan coaching. Ya. Terima kasih. Sip.